Pak Martinus Salam, Susilo, salam. Apa kabar? Direktur Utama dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Aku lupa bawa udangnya, tadi aku udah makan. Enak banget. Enak banget pokoknya. Oke, Thank you, thank ya. you. Oke, Pak Martinus ya. Pak Martinus, hari ini sahamnya naik ini Pak ya. Oke, kita mau kenalan nih dengan PMMP, dengan perusahaan Panca Mitra apa ya tadi? Sorry, Multi Perdana Tbk. Oke, Pak mau nanya Pak, produk dari PMMP itu apa aja sih? Terus targetnya kemana aja? Target marketnya kemana aja? Oke, kalau produk itu sebenarnya kami base-nya memang udang semua ya. Walaupun ada yang komoditi dan ada yang low value added items sebenarnya. Komoditi itu ada raw items dan cook items yang ready to eat, dan yang banyak itemsnya itu value added. Market kami ke Amerika about 75%. Kami juga punya Jepang. Jepang itu sekitar 20% ya, dan domestik ada sedikit baru mulai sih, Miss Ellen. Very little. Oke. Produk PMMP itu marginnya lebih besar untuk produk yang mana ya? Dari sekian banyak produk, yang segar atau yang proses? Oke, obviously yang value added, yang butuh further processing itu marginnya lebih tebal. Jadi memang kalau yang raw items itu kan gampang, ambil dari tambak, dibekuin, selesai, diekspor. Jadi playernya banyak, competitionnya banyak di sana. Jadi kita memang lari dari produk-produk yang begitu ke something yang lebih advance, yang ready to eat, yang value added, yang lebih enak lah. Saya bukan mau promosi ya. Saya tuh biasanya nggak suka frozen food. Tapi kemarin dikasih tester sama PMMP, aku mau makannya kayak frozen food ya. Iya, terus dicoba dimasakin kan. Coba masakin sama Mbak. Aku cobain, seger loh, fresh, enak. Iya. Enak gitu. Karena basically sebenarnya frozen itu better than pakai preservatif ya. Lebih baik barang itu di frozen daripada dikasih pengawet sebenarnya. Nah itu mungkin tapi kalau di Indonesia nggak begitu populer karena satu cold chain infrastructure-nya di Indonesia itu belum established. Jadi orang kalau lihat frozen food, frozen nggak fresh. Padahal ya nggak bisa dibilang nggak fresh juga kan. I see. Kalau kita lihat sekarang ini kan sales-nya lagi trending up, lagi naik. Nah, gimana sih strategi dari PMMP ini untuk mencari market baru dan juga rencana dan strategi bisnis dari PMMP ini dalam 2-3 tahun ke depan? Oke, kalau rencana bisnis kami itu sebenarnya kami lagi selesai pabrik ya, yang ke-8. Hopefully Agustus ini beres. Sekarang dari construction udah beres, kami tinggal tunggu mesinnya masuk, equipment-nya masuk. Untuk sales sendiri itu naik memang ya karena ada penambahan pabrik dan market kami itu resilient. Kami karena US market itu very resilient. Kalau ditanya gimana cari market baru, ya kami cari market baru biasanya kami explore dari existing customer. Jadi biasanya customer itu terus dia yang nambah, ordernya nambah, dan kadang ada beberapa customer karena kami dealingnya with the multinational company, marketnya mereka nggak cuma single market seperti US gitu, enggak. Jadi mereka juga ada satu perusahaan, salah satu customer kami, headquarternya di Tokyo. Kalau kita dealing sama dia, dia bisa shipmentnya itu ke UK, ke US juga ada, even ke Jepang juga ada. Jadi salah satu cara kami dapat market baru seperti itu. Kalau dulu sebelum ada pandemi, itu ada seafood show di Brussels dan di Boston. Kami selalu ikut tiap tahun. Sekarang karena ada pandemi udah 1 tahun udah nggak ada. Mungkin tahun depan juga nggak ada. Ekspor paling gede kemana Pak? Ke US. 75% ke US. Iya. Dan permintaan semakin banyak ya? US itu kalau kita lihat angka import, shrimp import di US, tiap tahun itu masih growing ya. Karena satu, kita lihat kalau orang Indonesia itu pikirnya, wah udang itu image-nya kolesterol gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita lihat itu udang itu nggak ada lemaknya. Jadi kalau kita lihat di Amerika, di US, itu dipersepsinya as a healthy food, lean protein, karena nggak ada lemaknya. Nah yang jadi masalah kalau digoreng, memang lemak kolesterolnya dari minyaknya. Tapi kalau yang di steam, itu nggak ada masalah, itu very healthy food sebenarnya. Jadi kenapa
demand-nya juga growing, salah satunya karena dikonsider sebagai healthy food, dan kedua harganya kan memang dollar to dollarnya itu nggak mahal ya. Kalau kita convert ke US dollar itu nggak mahal, walaupun kalau di rupiah kelihatannya mahal ya sebenarnya. Ini inspiring banget ya, udang. Cuman udang. Gak, gak kepengen yang lain, ngembangin ke yang lain, cumi-cumi, ayam, atau apa gitu. Udang aja bisa segede ini, IPO. Sorry loh Pak, tapi aku bener-bener inspired. Kayak udang, oh oke, udang. Udangnya dijadiin macam-macam, ada shrimp scampi apa segala macam ya tadi ya, frozen food itu ya. Iya. Ada pikiran nggak mau nambahin produk yang lain selain udang? Kami kalau untuk tambah spesies yang lain sampai hari ini belum ada, Miss. Karena kita we are a shrimp guy, we are very passionate in shrimp. We are a shrimp guy. Iya. You remind me of that movie apa tuh? Forrest Gump. Iya, Baba Gump. Ya. Ada rencana mau bikin restoran juga? Sebenarnya merek Ebinoya itu sebelum ada pandemi itu konsepnya restoran. Tapi gara-gara pandemi kita jadiin frozen food. Oh, cepat sekali nih ya pandeminya ya. Ini adaptif. Oke. Pak, kalau post pandemic Pak, nanti opportunity-nya apa yang bisa diambil oleh PMMP? Oke, post pandemic itu kalau kita lihat ya, di US itu sekarang ekonomi full open, vaccination rate-nya mereka very good, restoran itu buka lagi. Jadi kalau tahun lalu kami growth-nya itu dari retail business, tahun ini retailnya still going strong, dan kita expect more orders dari yang food service ya, seperti restoran itu sekarang semua udah buka semua dan luar biasa. Minggu lalu saya telepon customer saya, dia bilang, Martin, aku sudah 2 minggu nggak masak di rumah, aku males, aku tiap hari makan keluar. Jadi mereka itu kayak ada revenge spending ya. Selama ini nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, sekarang tiap hari makan di luar. Oke, tiap hari makan di luar. COVID, tapi nggak takut COVID ya? Di US sudah nggak takut ya, itu konsep sudah fully open, NBA udah penontonnya full, luar biasa mereka. Kalau pasar domestik sendiri gimana Pak? Kalau ngelihat di Indonesia kan sekarang COVID-19 lagi menggila kayak gini ya. Kayak kemarin saya sempat positif, sekarang udah negatif. Itu saya jujur sekarang saya takut banget keluar. Dan kalau ada, tadi tanya sih Mbak ada makanan apa? Bosen makanan masakan rumah, kadang kita bosen ya. Tahu-tahu ada udang goreng dari PMMP. Oh oke, senang gitu. Kira-kira ada rencana apa untuk pasar domestik sebenarnya pada masa COVID-19 ini lumayan menjanjikan? Jadi domestik itu sebenarnya kami launch awal tahun ini kami launch merek itu Ebinoya, dan sekarang sudah ada mostly di kota-kota besar di Jawa ya yang ada, dan kami sebenarnya itu kesusahan untuk distribute ke daerah yang lebih luas, Sumatera dan Jawa yang agak pinggir itu agak susah karena kami memang cold chain-nya kami nggak ready. Cuman kami lagi penjajakan dengan salah satu emiten, saya nggak bisa sebut nama, yang punya cold chain infrastructure itu salah satu yang lumayan gede, dan kami lagi finalizing terms and condition-nya. Basically kami akan pakai mereka untuk jadi distributor kami di local market ya. Local market ya, oke, very nice. Berarti nanti kalau domestik pesaingnya bakalan ini ya, Java kayak gitu ya? Maybe a little bit different, walaupun sama-sama frozen ya, karena kami Ebinoya itu mainnya agak di premium ya, agak di premium dari segi harga dan taste itu agak premium. Jadi walaupun sama-sama frozennya sebenarnya. Saya penasaran sih sebenarnya, one question yang saya penasaran banget. Kenapa udang? Itu historinya gimana? And why do you define yourself as shrimp guy? Kayaknya tuh udah darah daging banget gitu, udang. Iya, kalau mau ditanya kenapa udang, sebenarnya founder kami, which is my father, itu udah di dunia perundangan udah 36 tahun lebih ya, walaupun sebelumnya bukan punya sendiri, kerja ikut orang, dan baru setup PMMP itu di tahun 2004. Nah, saya dari kecil kalau lagi libur tuh mainnya di pabrik, ikut papa saya ke pabrik. Jadi ya it's very familiar gitu. Hidup di pabrik itu udah sangat familiar. Hari ini aja nih saya posisi lagi di pabrik nih, Miss, by the way. Very Jadi nice, very nice. Itu kayak passion ya udah nih ya. Jadi it's in the gene probably. Target revenue 2021 buat PMMP ini growth-nya berapa persen dibandingkan tahun lalu?
Terus Kalau target tahun profitnya lalu juga. ya tahun lalu itu kami growth-nya kan sekitar 20% ya. Kalau tahun ini kami lebih konservatif, mungkin sekitar 11-12% ya, karena pabriknya yang baru itu baru jadi Agustus. Kalau yang tahun lalu itu bisa kencang 20% karena akhir 2019 udah punya pabrik baru satu. Ini pabriknya kira-kira kan baru operate itu second half. Kalau dari segi revenue itu naiknya mungkin di kisaran 185, 180-an gitu. Kalau di net profitnya kami aiming sekitar 12 juta ya tahun ini. Oke. Cara distribusinya kalau misalkan buat lokal nanti, kira-kira terpikir distribusinya tuh lewat department store, lewat supermarket atau secara online? Lebih prefer At the mana? moment kami sudah hadir sebenarnya secara online di Tokopedia dan Shopee dan juga di supermarket besar, Aeon, Lotte Mart itu kami sudah ada. Cuma coveragenya aja yang kurang gede, Miss Alan. Jadi sekarang itu mungkin cuma ada di kota-kota besar ya, di Jawa, Jakarta itu, Bandung, Surabaya, Semarang itu ada. Solo juga ada. Cuman coverage kami untuk masuk ke kota-kota lebih kota-kota pendukung, contoh Bogor, Sidoarjo begitu itu kami belum menjangkau karena cold chain-nya itu, cold chain infrastructure kami nggak ada. Jadi Ada nggak rencana ngegandeng Alfamart, Indomart? it's heading there. Begitu tapi kami belum ngobrol sama mereka sih. Tapi Berarti begitu tadi cold ngomongnya chain-nya sama established, Evitanya Alfamart bukan? Belum ya. Dipancing-pancing begitu terus nih. cold chain-nya established itu doable banget karena jalur distribusinya sama dengan yang current mereka punya gitu. Yes, it's very interesting ya. PMMP ini teman-teman, jujur saya baru mengenal juga perusahaan ini dan menurut saya suka sekali bisnis kuliner. Jujur ya, saya suka ngeliat bisnis kuliner ini. Dan ini disclaimer teman-teman ya, bukan pom-pom saham, enggak. Aku sendiri dari dulu kayak pernah punya cita-cita tuh kepengen jualan, punya bisnis kuliner tapi yang frozen. Jadi kenapa frozen dan kuliner marginnya gede? Terus apalagi kalau dijualnya online. Ya, sedikit Pak, sedikit satu hal lagi. Bicara tentang inventory, inventory-nya gimana Pak? Inventory memang inventory days kami memang tahun ini itu memang masih panjang, tapi kalau dibanding tahun lalu sudah turun ya. Tahun lalu itu more than 500 days. Sekarang itu kan di sekitaran level 450. Targetnya itu akan saya turunin ke syukur-syukur bisa di bawah setahun, tapi on the conservative note mungkin di sekitar 370-380 hari. Nah, kalau ditanya kenapa inventory days-nya panjang, ya itu sebenarnya salah saya sih. Kalau udang lagi jatuh, lagi murah, itu diborong, dibeli semua. Jadi Jujur itu, banget ya Bapak ya. ya kan? Jujur banget ya. Karena, Padahal nih sebenarnya investor retail mereka juga nggak ngerti loh Pak, inventory panjang, inventory pendek kalau saya nggak translate ke mereka gitu. Tapi ya, it's very interesting gitu loh. Jadi ngelihat di sini, ngelihat manajemen sendiri yang ngakuin kesalahan apa inventory itu panjang tuh artinya inventory terlalu banyak teman-teman gitu. Jadi ketika inventory dikurangin, pastinya juga perputaran akan lebih cepat, udangnya juga pasti akan lebih fresh. Kira-kira kayak gitu ya Pak ya. betul. So it's getting better. Ya, kalau untuk freshness itu a bit debatable ya, karena A bit different ya. ya shelf life-nya udang itu kalau properly store itu more than 2 years, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi itu dari segi performance jadi agak berat gitu, larinya kan jadi berat gitu. Jadi kalau itu makin dikecilin, cari sweet spot-nya, itu pasti larinya lebih kencang, ibaratnya begitu. Oke, inventory udah mendingan berarti ya, sekarang udah nggak terlalu besar ya. Betul. Compare to last year ya, dibanding tahun lalu ya. Tapi memang kita harus turunin lagi karena ideally itu sweet spot-nya mungkin raw materialnya 6 bulan dan finish good produknya sekitar 3 bulan. Jadi total Valuation gimana Pak sekarang? Bapak ngelihat valuation dari perusahaan Bapak gimana? Valuation sekarang PE mungkin di sekitar berapa ya? Nggak sampai 6 mungkin ya, 5 sekian ya. Saya rasa masih murah sekali ya dibanding peers-nya ya. Peers-nya itu udah double digit semua. Contohnya boleh disebut? Kalau di domestic market yang apple to apple mungkin susah sekali ya. Yang apple to apple saya susah sekali karena banyak yang udah nggak aktif juga gitu loh. Dan nggak purely apple to apple sebenarnya. Oke. Interesting ya teman-teman ya. Sekali lagi aku mau update untuk teknikalnya dari RG. Sorry, I mix up.
PMMP, Panca Mitra Multi Perdana, jualnya udang, baik udang beku maupun udang olahan gitu. Dan aku udah cobain sih, enak gitu. Listing di bursa 18 Desember 2020 dan sempat agak terkonsolidasi hari ini. Secara teknikal udah mulai breakout dengan volume transaksi yang cukup bagus. Disclaimer juga teman-teman, kalau teman-teman seandainya mau beli, supportnya ada di level 418 untuk buy on weakness atau 408. Mtrade tadi kebetulan hari ini sempat jualan karena tadi pagi tuh dinilai di level 416 kena resisten. Kita agak worry saham-saham yang kena resisten karena IHSG lagi struggling juga, COVID-19 tinggi. Jadi kita khawatir kalau saham-saham baik big cap maupun second liner kalau COVID-19 tinggi itu bisa keseret juga. But at the end, sore hari ini PMMP tadi breakout dan sentimennya cukup oke juga. Jadi kalau teman-teman mau ya nawar aja. Dan disclaimer juga, semua investasi saham, trading saham ada risiko yang mesti diantisipasi masing-masing. Oke, Pak Martinus, mungkin ada satu pesan buat teman-teman investor sebelum saya move ke Archie. Kalau untuk teman-teman investor ya ini untuk PMMP kami kan pemain baru ya, baru listed ya, dilihat-lihat aja dulu. Kalau memang minat, antri aja, ikutin katanya Miss Ellen, antri aja. Kalau ada yang nggak jelas, ada pertanyaan lebih lanjut, itu korsek saya di Stockbit lumayan aktif, tembakin aja di sana, nggak apa-apa. We will make our event you one day together with PMMP dan emiten lain ya di Mtrade. Kita akan bikin semacam public expose dari emiten-emiten di aplikasi kita di Mtrade. Oke, terima kasih Pak Martinus. Thank you, Miss Ellen. Stay healthy. Selamat malam. Ya. Oke, thank you. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.